Alright guys, welcome back. How are you doing? My name is Brandi Permana. Welcome back to Back and Forth Podcast. With me here, I have my old guest, my co-host, my co-host. Who's here today? It's me again, Faisal with the Echo. Hey, Faisa as the ini ya, Echo guy. professional toxic. Okay, hello guys. It's me again, Rafli. You kinda feeling down, Rafli? Kenapa kayak yang down gitu? Dia ada masalah. My throat is not feeling well, so Kenapa? my sounds like Makan apa? gak tahu gara-gara makan keripik. Udah berapa hari gila, Ya gatel Allah. banget. Fix-it. Gatel banget tenggorokan. Garuk. Kalau bisa mah. Aduh, masalah ngomong yang nyakit-nyakitin nih. Kebetulan banget. Menyakiti. Nah, untuk tema hari ini kita bakal ngebahas toxic relationship, ya guys. Aduh. Gimana nih pendapat kalian tentang temanya malam ini? Cocok nggak tuh sebagai kalian toxic, orang-orang toxic? buat yang mendengar mungkin ada pengalaman toxic mentoxic. Toxic mentoxic. Coba deh, apa nih yang pertama mau dibahas? Mari ini dulu deh. Mari kita setarakan dulu pengertian toxic di sini itu apa sih? Iya benar. Menurut siapa deh? Gue dulu deh. Nah, boleh. Kalau menurut gue sendiri tuh toxic tuh ujung-ujungnya tuh bukan hanya menyakiti ya. Jadi ini langsung to the point sekali ya, in depth sekali ya. Serius from the beginning, aduh. Jadi nggak enak. Tense perasaannya. Ya, kalau menurut gue toxic tuh adalah jadi bukan hanya menyakiti, tapi orang-orang yang toxic ini juga membuat si the receiving end atau victim lah, kita bilangnya victim aja ya, nggak apa-apa ya. Karena ini suatu kejahatan nggak sih? Iya, masuk kejahatan. Iya kan? Jadi bukan hanya menyakiti victim, jadi dia juga membuat si victim ini merasakan pantas untuk disakiti gitu. Nah, jadi, membuat si victimnya ini merasa bersalah juga gitu, padahal dia yang dijadiin victim dalam situasi ini. Itu sih kalau menurut gue toxic gitu. Orang tuh bukan bilang lagi, tapi bilangnya waduh. Itu udah toxic banget. Aduh ya Allah. Temen gue waduh mulu nih, gimana? Apakah dia toxic? Nih, kebetulan ya guys, gue juga kita juga melakukan research ya untuk sebelum acara podcast ini dimulai, karena is a serious matter gitu, nggak bisa dibercandain kalau masalah kayak begini. Jadi kita juga ngelakuin beberapa research. Ini yang gue dapat dari paper ini, toxic relationship can be defined as a relationship characterized by behavior of the toxic partner that are emotionally and frequently physically damaging to the other. Jadi bukan hanya menyakiti secara emosional, dan mungkin bisa juga ke physical gitu. Dan menurut gue physicalnya ini nggak harus dilakuin sama si pelakunya nggak sih? Karena banyak-banyaknya si victimnya ini justru sendiri yang menyakiti dirinya sendiri gitu. Iya, benar. Kan karena yang gue dapat juga dari materi ini tuh kayak karena stres yang mereka dapatkan ini nggak sedikit juga gitu, victim dalam masalah ini tuh ini takutnya disensor gue anjir. Sensor gak sih sama YouTube ngomongin kayak begitu? Ntar gue sensor. Ya itulah, bundar ya, biar nggak ini. Aduh, ya itulah kalau menurut gue itu. Kalau kata paper yang gue dapet tuh itu. Dan ini juga gue mau ngasih, ada kan orang-orang tuh suka statistik ya. Statistik nomor-nomor. Nah ini dari statistik. Nah di Amerika ya, kita dapat dari Amerika aja dulu ya. Every year more than 10 million men and women
subjected to domestic violence ya awalnya pasti dari toxic relationship lah ya. Yes. Jadi 1 in 3 women 35%, 1 dari 3 wanita itu dalam suatu hubungan merasakan toxic relationship gitu. Dan 1 in 4 men, 1 dari 4 lelaki. Jadi mungkin itu bisa diiniin juga ya, bisa didapatin dari informasi itu tuh cowok juga bisa ternyata menjadi victim dari toxic relationship ini. Dan juga bisa juga gitu dapat domestic violence, maksudnya dia juga bisa disakiti secara fisikal gitu. Mungkin kalau I di have an Indonesia example for that. Gimana tuh? You know, actor from Pirates of Caribbean? Iya, Johnny Depp. Ya, Johnny Depp, dia juga ngalamin itu karena apa ya? Itu tuh udah ini belum sih, jatuh belum sih? Kayak evidence-nya udah ini, tapi ceweknya kayak nggak apa-apa tuh. Ada bukti, jadi dia udah ngerekam si Johnny Depp itu. Dia ngomong apa ya? You hit me, kata-kata dia ngomong ke wife-nya. You hit me, katanya. I'm remains calm, but you keep hitting me. But tapi the wife-nya said, katanya, you're just like a woman, Depp, katanya. I just hit you slowly, katanya. But when Johnny Depp coming to the public, malah dia yang di backlash. Iya, ada Bryce gitu, ada bonyok gitu di sekitar pipi kan. Itu sakit juga kan sebenarnya, walaupun emang si Johnny Depp ya, he's a gentleman, nggak pakai tangan gitu, walaupun dia lawan cewek juga kan, he's a remain calm gitu. Jadi ya karena cowok juga bisa jadi victim. Gitu. Bener banget. Jadi udah nonton Aquaman? Udah jangan. Aquaman. Tiba-tiba ke Aquaman. Kan itu pemeran udah. Aduh, nah ini tuh sangat hal-hal yang kayak begitu sebenarnya mungkin sama orangnya terlihat kecil ya, mungkin karena mereka juga bisa jadi nih. Gue juga nggak bisa ngespekulasiin gitu. Bisa jadi mereka juga menjadi sebuah victim gitu di awalnya, dan makanya mereka menganggap itu hal biasa gitu. Iya. Secara mentally gitu atau psychologically, they think that it is normal gitu. Apalagi lu kalau denger lah kata-kata, suka ada sih dengerin kata-kata ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah berumur. Zaman bapak dulu kalau di sekolah begini-begini dipukul gitu, pakai rotan kayak gitu. Jangan kan dulu di sekolah, kayaknya di rumah juga kayak gitu. Mungkin itu sebenarnya ya, nah itu tadi mungkin niatnya bagus. Dan mereka menganggap itu hal itu biasa karena emang sudah budaya dan mereka juga merasakan gitu. Itu kan juga masuknya ke domestic violence gitu kan. Iya. There's no need gitu, nggak harus sampai ke sana. Meskipun niatnya bagus, tapi kan nggak harus sampai ke sana. Pasti bakal banyak hal, apalagi masih banyak orang yang punya opini yang beda gitu tentang masalah itu. Tapi kalau menurut gue sih kayak gitu. Ya, in the family sih kayak gitu. Jadi kadang suka ngebandingin tapi dengan cara yang salah gitu loh. Ibaratnya jadi kayak ngeganggu mental dengan cara dibentak. Dan nggak semua orang yang mentalnya kuat kan, tapi emang harus dikuatin. Tapi nah di situ ada 50-50% gitu kan. 50-50%. Nggak gitu caranya kan. Cuman ada juga yang bilang gitu caranya, tapi nah ini 50% 50-50 opinion nih di sini. Dan mungkin kalau menurut gimana tuh? Pola pikir Orde Lama. Pola pikir Orde Lama. Baru. Aduh ya Allah, politik lagi ya udah. Jadi kalau misalkan ditanya gue decide mana, gue sih lebih decide ke yang not use violence untuk didik orang gitu loh. Jadi ya dengan cara halus, tapi kalau misalkan nggak bisa juga, ya hit them with reality gitu. You know what I'm saying?
Iya, benar-benar. Itu udah masuk ke bahasan kedua BTW. Ini masih bentar. Gue mau nambahin lagi nih. Kayak ini tadi kan baru definisinya gitu, dan gue mau nambahin konsekuensinya menurut ahli-ahli gitu, sesuai dengan pengamatan mereka. Nah, ini konsekuensi atau hal-hal yang didapetin atau hal-hal yang didapatkan sederhananya kayak yang bagus ya, padahal kayak hal-hal buruk yang didapatkan dari seorang victim abuse atau toxic relationship ini tuh ada beberapa. Is a particular prevalent response to abuse, seperti contohnya development of depression, anxiety, post traumatic stress disorder atau PTSD ya. Itu kalau di luar negeri PTSD ini sangat masalah yang sangat populer, tapi masih di sini tuh masih kurang diomongin. Ada juga personality disorder dan somatization. Apa kita cari somatization? Oh iya, itu jadi sama kayak PTSD. Jadi dia tuh kalau mengingat sesuatu atau melihat sesuatu, nih kalau yang belum tahu PTSD, apabila dia melihat atau melihat sesuatu yang mengingatkan dia kepada sesuatu yang membuat dia trauma gitu di masa lalu, dia bakal stres, bakal marah-marah atau bakal nangis-nangis sendiri gitu. Bukan kesurupan ya, di Indonesia mah apa-apa kesurupan, mental health kesurupan, bukan kesurupan ya. Itu namanya PTSD. Nah itu panic attack juga bisa. Jadi nah ini juga nih ada yang nambahin, women in particular who present with both PTSD and substance abuse. Nah itu juga orang-orang yang jadi victim di sini tuh bisa jadi abuser of substance gitu. Jadi mereka tuh jadi alkoholik gitu atau drug abuser gitu. Narkoboy. Nah, women in particular who present with both PTSD and substance abuse show high rates of suicide attempts, self-harm, and suicidal ideation. Jadi mereka tuh bukan hanya sedih, tapi juga sempat mikirin untuk taking action to suicide, mengakhiri hidupnya sendiri. Dan ini juga nih ada juga yang bagus, hal-hal yang kecil yang juga dapat disebabkan oleh itu. Ada juga eating disorder. Jadi disorder ke cara mereka makan gitu. Jadi makannya aneh atau mungkin susah makan atau banyak makan ya, tergantung orang-orang. Ada juga mood liability gitu. Jadi orang ini tuh akan senang kalau ngelihat si pelakunya ini baru senang gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, ya itu juga tuh. Or self-destructive behavior, ya itu tadi, self-harm dan lain-lain. Ini apa yang dapat dilihat gitu, dapat didengar barusan. Itu tuh bukan hal yang harus disepelekan gitu. Itu tuh harus benar dididik kepada setiap orang tuh, harusnya dari kecil gitu. Orang tuh harusnya belajar menerapkan cara-cara atau hal-hal yang baik untuk good behavior atau hal-hal manner yang harusnya lu udah lakuin ke orang lain itu dari kecil gitu. Bukan yang ngajarin mukul-mukul orang. Iya, tiba-tiba straightforward ngomong yang langsung kena hati gitu kan. That's toxic too kan. Jadinya ya harus dididik dari kecil gitu. Benar sih kayak gitu. Nyambung kayak itu gimana nih? Kalau menurut lu contoh-contoh kayak toxic relationship in friendship deh, kayak kan nggak harus di romance relationship gitu, nggak harus di hubungan percintaan kan. Bisa juga di friendship atau family relationship. Kalau menurut tuh gimana tuh? Kayak di friendship contohnya mungkin kayak gimana ya? Kalau friendship tuh apa ya? Toxic tuh jadi apa sih? Ya you have a circle teman gitulah. Dan dia tuh ada sesuatu apa ya? Pas ngomong tiba-tiba ada beberapa orang yang kurang mampu mungkin ya bisa dibilang, tiba-tiba ngomongin hal-hal yang bisa apa ya, branded gitu loh, kayak misalkan HP lu apa dan sepatu lu apa harganya berapa, terus ya itu juga apa termasuk menyinggung orang kan, iya nggak sih? Bener. Iya, jadi apa terus kadang kalau nggak sama
misalkan HP-nya HP apa gitu, lu nggak boleh gitu di circle kita gitu. Terus misalkan beda pandangan, nggak boleh di circle kita, itu termasuk toksik gak sih? Iya, bisa. Bisa ya kan? Iya. Gue juga ini pernah baca ada yang pernah share itu di Twitter atau di mana gitu, gue lupa. Jadi dia tuh punya circle, ikut ke dalam satu circle nih. Nah di situ tuh dia disuruh ini mulu bayarin kalau misalnya Iya. lagi makan gitu keluar. Dia suruh bayarin dulu gitu. Misalnya kayak gue nggak pada ngebawa dompet, ini dia bayarin. Terus ketika dia nggak bawa uang, bukan nggak bawa uang sih, sengaja nggak bawa gitu biar nggak bisa bayarin yang lain gitu. Jadi dia cuma bisa bayar yang punya dia sendiri. Marah gitu. Marah-marah kenapa? Ya, lu kok gitu sih? Biasanya juga lu ini kan bayarin gitu kan gini-gini. Iya, lu pelit banget sih katanya gitu. Nah, ya. Dia bro kata. Iya kan lah. Terus tanggung jawab gua gitu harus bayar mulu. Gitu. Iya. Terus dia ujung-ujungnya gimana? Ujung-ujungnya untungnya dia bisa escape dari circle yang toxic gitu. Meskipun gak digantiin duit. Iya, kayak boro-boro mau digantiin gak dibayarin juga kan dia marah-marah. Yang what's going through the minds of these people gitu, gue gak ngerti deh. Kok bisa loh orang lu kayak gitu gak punya malu apa? Itu juga kayak dia yang salah, gak mikir apa, gak malu makanya apa? Iya, mungkin awalnya kayak kiranya apa? Ya udah kita paksa aja dia bayar biar ada temennya gitu kan. Nanti nangis. Ya, gitu. Dipanas-panasin gitu tuh mungkin. Jadi apa ya? Lu nggak ada circle selain kita gitu mungkin. Jadinya di thread gitu kan orang juga yang mentalnya kurang kan takut kalau dia mau nggak mau dia. Nah akhirnya disitulah awal mulanya toxic relationship. Betul, berarti banyak ya di SMA yang kayak gitu, ya nggak sih? Kayak ayo kita ini kayak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan sekolah ataupun apa, kalau enggak lu nggak bakal ditemenin gitu. Nah, ada itu kan? Wah itu mah ini banget, banyak banget. Mungkin kalau anak STM nggak ada anak STM yang lebih ngerti kayaknya. Itu yang tawuran-tawuran gitu tuh sebenarnya mereka emang mau atau disuruh sih? Tahu ya, soalnya gue nggak pernah ikut tawuran. Siapa tawuran? Makanya, kayak gue juga mikir kan, kok mereka sampai mau seperti itu gitu. Pasti banyak berarti ya di sekolah SMA, apalagi. Kalau di lu ada nggak Som? Kayak gitu sampai? Oh gue sih pernahnya waktu kecil ya, waktu SD. Apa ya waktu itu ya? Kayak nggak begini, ntar ya. Oh ini circle gue nih ya, circle gue dulu punya nggak tau weird tradition gitu, kalau lu baru join lu harus gelut dulu. What? Lu tahu The Warrior stuff ya. Nah kayak gitu. The Warrior dong. Dilantik langsung pakai topi cowboy, enggak? Gitu. Dikasih keling. Iya, kalau misalnya ada yang baru mau join tuh gelut dulu. Kayaknya emang kebanyakan main The Warrior sih bocah-bocahnya ini tuh. Dan apa? Gue sih waktu awal nggak gitu ya. Maksudnya soalnya gue udah join dari awal gitu kan. Terus ada yang baru nih, terus gue disuruh maju gitu kan. Ya udah gue gelutnya bercanda. Tampol-tampolan kagak bener. Seriusan? Jadi lu ikut? Serius, gue ikut. Kalau masalah masih ada di rekamannya, cuman gue lupa di HP yang mana. Ya Allah, di save lagi. Direkam gitu, ada. Buset. Itu kapan? TK? SD, itu berarti tahun 2011-2012an. Ya Allah. Gak jelas banget kan, kayak tradisinya aneh banget. Tapi kalau misalkan ngomongin sekolah gini nih, kan ada itu ya peraturan-peraturan sekolah. Gak boleh pakai sepatu warna-warni lah. Ya nggak sih? Kenapa? Nah, kalian setuju nggak sih kayak gitu? Aduh.
Nggak, serius nih Raya. Ini bisa apa ya? Bring us to toxic tool nih. Kok feedback ya? Enggak feedback. Enggak. Oh enggak. Gue ada setujunya, ada enggaknya juga sih. Kalau gue sih, ini Kalau apa ya? In my own opinion ya. Gue setuju kalau misalkan sepatu diseragamin, baju juga diseragamin. Karena I've seen in social media in America, in the States, banyak orang yang dibully karena bajunya beda. itu aja gitu. Dan sepatunya pun itu aja. Banyak banget orang yang dibully gitu. Jadi apa ya? Menurut gue sih, gue setuju dengan baju diseragamin, sepatu diseragamin karena not all people mampu beli yang bagus kan. Dan ya, itu kan terus tujuan awalnya kan itu kan. Jadinya kalau misalkan lihat di Amerika, banyak yang dibully, padahal masalah sepatu doang dia sampai dibully, sampai dijauhin kan. That's a rude, that sucks gitu loh. Jadi menurut gue sih apa ya, kalau di sekolah sih gitu, karena bisa kalau di Indonesia nerapin kayak gitu bisa menambah salah satu kasus bullying. Tapi dulu di SMA kenapa? Ya karena tahu sendiri kan, netizen kita kan gila banget masalah toksis. Nomor 1 ya di kemarin menurut Windows. Iya, langsung diserang juga, blow on itu. Sorry. Ya kan mereka kan membuktikan bahwa teori itu benar gitu. Ya udah sekalian aja. Aduh, iya bener, gue juga. Itu kan berarti dari kultur juga kan. Iya, dari kultur. Ya, itu tadi makanya kalau kata gue tuh emang kita harus riset gitu, ngulang dari awal ya. Nggak bisa lagi yang ngasih tahu orang tua mah ntar dosa. Ya, generasi selanjutnya kita harus lebih baik lagi. Iya. Nah itu kayak gitu yang apa, seragam itu menurut lu gimana tadi Sam? Iya, coba. Dari perspektif seorang guru. Oh iya, ngomongin sekolah pasti gurunya keluar. Ini opening dari guru. Itu gaya ini tuh yang diseragamin gitu tuh sebenarnya untuk mengenalkan terhadap peraturan gitu kan. Kayak lu harus bisa nurut gitu sama aturan, gimana caranya menciptakan ya itu tadi sifat nurut sama aturan. Kayak sebagai identitas juga gak sih? Iya, di Jepang juga kan dikasih seragam itu kan biar gitu. Malah di Jepang mah kan seragamnya sama, sepatunya pun sama gitu kan dari sekolah. Iya, ya gue tuh mau nanya itu tadi, dulu SMA lu dulu dikasih sepatunya juga nggak? Enggak. Oh enggak, gue dulu dikasih. Nah, beda sama mahal. Gue juga kaget gitu dapat sepatu guys. Enggak, di ini tuh paling kayak jaket, terus seragam udah gitu doang. Sama mater ya? Gitu. Jaket kalau gue. Oh. Jaket. Dan fun fact, angkatan gue nih ya yang pakai jaket itu 3 tahun cuma gue doang. Satu angkatan. Gue juga sama. 400 orang cuma gue doang yang pakai jaket itu dari kelas 1 sampai lulus. Iya. Nggak ada lagi. Soalnya kalau nggak pakai jaket kelihatan kumisnya Sam. Tahu aja. Ya kan gue juga gitu. Lagian dingin. Puncak. Iya. Sukabumi juga dingin. Gue udah pakai kan peraturannya kalau nggak pakai alma mater kan berarti jadwalnya lagi pakai rompi. Gue rompi pakai, jaket pakai. Saking gak maunya nggak pakai jaket. Gitulah. Nah itu buat di daerah buat di friendship ya. Kalau di families dulu gimana kalian? Mungkin nyambung ke yang tadi ya, kayak ke kulturnya itu tadi. Iya sih, kultur. Dan apa ya? I'm sorry to say this gitu ya. Apa ya, nggak selamanya orang tua tuh bener, ya nggak sih? Ya namanya juga manusia. Iya, manusia kan, bener kan? Iya.
Tapi apa ya, there's some parents dia nggak sama sekali nggak pernah ngucapin minta maaf gitu. Padahal dia salah. Hmm. Hmm. Iya kan? Emang ya itu tadi gue balik lagi ke ini. Culture di Indonesia tuh nggak ada culture minta maaf. Ada terima kasih, Iya. nggak diajarin itu dari kecil. Oleh orang tuanya aja nggak gitu. Iya, makanya jadi ada ke anaknya gitu salah. Oke ya mungkin misunderstanding lah awalnya. Tapi kan kalau misalkan di persentase orang tuanya juga yang salah misalkan ini, that's a case. Dan a parents nggak really say sorry gitu. Jadi kadang itu juga yang ngebuat anaknya feeling down gitu. Simple example aja deh, simple example. Lu kalau lagi bulan puasa nih, lebaran, minta maaf, cringy nggak? Cringy nggak? Nah itu tuh karena kita nggak biasa. Iya, Harusnya bener sih. itu tuh hal yang biasa untuk seseorang melakukan Iya. kesalahan dan minta maaf gitu. Tapi bawaannya tuh bisa buat gue juga sendiri gitu. Kayak, ih apaan sih gitu kayak. Padahal kan itu tuh bukan hal yang salah dan yang malahan harusnya itu tuh hal yang biasa kita lakukan gitu. Tapi Iya. karena bukan budaya, ya itu tadi Bukan kultur budaya. itu nggak dibudayakan gitu. Padahal ini bagus banget. Itu sebagai contoh berarti. Gue juga bingung gitu, kenapa ya gue nggak bisa ngomong maaf gitu. Apa bukan nggak bisa? Kayak berat banget gitu. Kararagok bahasa Sunda nama. Iya, kringi gitu loh. Padahal kan bukan hal yang salah gitu kita minta maaf. Memang nggak dibiasain aja, bukan culture gitu. Jadi kadang kalau di lebaran tuh gue minta maaf walaupun lo ngucapin ya minta maafnya overall gitu loh. Kayak senyum-senyum. Iya nggak pas masalahnya ada lo langsung minta maaf tapi dikumpulin dulu pas lebaran baru minta maaf kan nggak gitu. Kan nggak gitu. Iya nggak sih? Dirapel. Kesalahan. Iya nggak? Udah kayak gaji 13. Aduh. Iya harusnya ya there's a problem and there is problem solve and minta maaf gitu. Tapi ini diakumulasi minta maaf pas lebaran gitu. Iya itu berarti salah itu ya. Nggak boleh minta maaf pas lebaran. Harusnya tiap bikin kesalahan juga. Tiap ketemu tuh harusnya kesalahan juga loh. Maafnya nggak ketemu lebih cepat gitu. Gue kangen gitu. Itu juga tuh. Selain minta maaf, kayak orang Indonesia tuh mungkin menunjukkan kebaikan itu gampang ya. Tapi menunjukkan rasa sayang itu susah gitu. Kalau buat orang sini gue ngeliat itu. Entah kenapa. Nah makanya orang tuh baper sama yang baik-baik. Nah iya kan bener kan. Dibaperin dikit. Baper gitu. Oh sih. Dibaikin dikit baper. Karena tidak biasa. Giliran dijahatin ini, iya giliran dijahatin harus kuat. Kalau dijahatin gitu doang baperan gitu. Bambang. Terus mana gua gitu. Itu dia tadi. Toxic tuh bikin orang merasa serba salah. Mau begini salah, mau begitu salah. Nah, iya. Benar. Sebenarnya mah harus understanding each other awalnya. Jadi harus ada tahu batasannya sampai mana buat sekedar mungkin yang bisa mengenai hati orang gitu, kena mental kan nantinya, makanya harus tahu understanding each other lah intinya mah, respect each other feeling gitu. Nah next tim yang mungkin pasti lebih banyak diomongin masalah tentang toxic relationship di romance. Nah, gimana pengalaman kalian toxic relationship di kalangan remaja yang ingin sekali atau suka sekali bercinta ya dengan pasangan gimana? Rasanya bercinta, Bapak. Oh beda ya. Saya masih kecil, saya nggak tahu. Gimana tuh pengalamannya, ada nggak? Siapa dulu nih? Tapi langsung diem kalau ngomongin romance, kenapa? Mikir. Soalnya kayaknya gini deh. Kan masalah pacaran itu antara dua orang perasaan kan, dan dua-duanya sama-sama setuju. Jadian, iya kan?
Tapi kalau putus anehnya Ya. cuma salah satunya. Aduh. Iya gak sih? Aduh. Ini mah curhat. Enggak. Jadi ya gue juga bisa dibilang gue jujur ya, gue cuma pacaran sekitar 2 kali, dan 1 kali gue diputusin, 1 kali gue mutusin. Sama kok gue juga cuman ya sekali paling gue. Iya, 1 kali diputusin, 1 kali dimutusin. Jadinya apa ya? Kalau masalah toxic relationship itu apa ya? Ada kata-kata yang I can do anything for you gitu. Itu iya sebenarnya apa ya? Ya itu bisa ke arah yang baik, bisa ke arah yang buruk ya. Tapi kalau ke arah yang baik ya bagus. Tapi kalau ke arah yang buruk, misalkan satu orangnya suka, satu orang yang nggak suka, tapi dia mau I'll do anything for you, that's bad kan. Jadi toxic banget jadinya. Kalau di romance sih ya tadi awalnya dari brainwashing di awal tadi. Kebetulan kan kalau romance kan ya ini ya hubungan antara 2 orang gitu. Yep. Ini hal-hal yang ini menurut paper yang gue dapet nih dari 2 kan ini berarti kita pernah ya itu sebutlah saja kita pasti pernah merasakan gitu ya. Karena kalau hubungannya bagus ya nggak bakal putus gitu maksud gue. Yep. Benar. Iya kan. Jadi kalau menurut paper gue, jadi when two individual have toxic relationship, we usually look at the behavior of the toxic partner, but we must also look equally hard to the individual who is the recipient of the toxic behavior gitu. Jadi kita tuh nggak bisa, kita mulai dari sini kita kasih batas gitu ya. Kita kalau mau ngasih cerita tentang toxic relationship, kita juga harus ngelihat masalah atau mungkin personality dari orang-orang yang menerima sebagai mungkin kita atau pasangan kita gitu ya, sebagai penerima sebagai victim dari toxic relationship ini gitu. Nah ini juga dia bilang according to a psychologist we should investigate why an adult stays in a relationship that will almost inevitably damage him or her emotionally and physically gitu. Jadi kita juga harus mikir gitu, kenapa sih nih orang kok mau gitu diem di dalam suatu hubungan di mana dia itu berkemungkinan besar atau inevitably atau tidak bisa dipungkiri itu pasti dia merasakan kesakitan, sakit hati ataupun sakit secara fisikal. Nah ini Iya, juga jadi harus dipikirin juga sama kita ya. Jadi kenapa ini orang bisa, padahal gampang sebenarnya kan kalau keluar dari toxic relationship kalau dipikir mah. In theory lah. Iya, in teori mah. In keseluruhan tinggal dia jauh pergi udah selesai, sebenarnya begitu kan. Kecuali lo yang mendengar di kidnap gitu, diculik baru itu susah. Kidnap gitu ya. Iya, di kidnap kan susah banget lah. Aduh. Iya, ini ditambahin juga nih. Ada beberapa hal-hal yang besar tuh this often happen because addiction may play a very important role, implying that partners' appeal grows over time regardless of the amount of love other put in the relationship. Nah ini juga dia bilang tuh mereka ini mungkin karena addiction atau sudah terlalu bukan obses ya, addiction tuh gimana ngejelasinnya? Candu gitu. Ya, sudah candu dalam suatu hubungan ini. Jadi mereka melepaskannya itu susah gitu. Padahal orangnya yang orang lainnya ini tuh udah pengen ngelepasin gitu, tapi mereka tetap nahan. Dan mungkin itu juga menjadi penyebab gitu. Ya gue juga udah nggak sayang gitu, ngapain juga gue baik ke lu gitu. Mungkin yang dipikiran si pelakunya ini gitu. Dan itu hal yang salah, gue nggak ngebenerin gitu. Itu hal yang salah, nggak boleh kayak gitu. Tapi sebagai kitanya juga gitu, mungkin sebagai victim harusnya bisa melepaskan dengan berat hati ya. Nah dia juga nambahin, ini gue pengen sekalian aja. People with low self-esteem are most subjected to this kind of addiction, and often psychotherapy for couple is needed. Jadi orang-orang yang kurang percaya diri gitu, dan orang ya mungkin in theory gitu, orang yang belum pernah dapat pacar gitu dan dapat pacar gitu, oh senang banget nih gue dapat pacar gitu, gue nggak bakal ngelepasin orang ini bagaimanapun caranya gitu. Padahal
ya hubungan itu nggak baik untuk mereka. Dari susah, mungkin gue sebagai victim di sini juga, sebagai victim, bukan victim toxic relationship, victim hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Gue tuh banyak menerima informasi bahwa menemukan cinta pertama itu gampang dan bisa everlasting love gitu. Dan nggak bisa seperti itu gitu. Gue anak culun di SMP, tapi waktu di SMA tuh gue langsung cari cowok karena cari cowok, what? Cari cewek. Sorry. Dapat pengakuan. Oke. Emang kenapa kalau sama G ya? Emang kenapa sama G? Ada masalah lu sama G? Apa-apa. Akhirnya Febri mau ini kan, mau coming out gitu. Oh iya, ini out of the closet ya? Enggak gitu. Iya. Iya, gue waktu SMA tuh gitu ceritanya. Gue waktu di SMP tuh orangnya culun, nggak mau punya cewek. Ya Allah, cowok mulu. Nah, apa sih Bambang? Gue nggak mau punya cewek. Udah habit. Yang nggak mau punya cewek karena gue tuh di SMP inilah intinya, di SMP Islam gue dulu. Nah, di SMA, waktu di SMA itu gue kedoktrin sama kakak gue tuh, dia tuh ketemu istrinya di waktu SMA dan sekarang udah punya mau 3 anaknya sekarang, lagi hamil besar teteh gue. Dan gue tuh dari situ jadi kayak aduh kayaknya enak ya kayak gitu, jadi nggak usah nyari lagi gitu. Kalau udah kuliah dan udah kerja tuh ya udah tinggal nungguin nikah. Caranya nggak gitu. Ya, tidak semudah itu. Ujung-ujungnya banyak hubungan yang gue jalani dan ya banyak juga yang gagal berarti. Itulah. Dan ini juga benar tadi kata itu. Kalau pas waktu gue awal-awalan gue nggak pernah punya pasangan gitu, pasti punya pasangan tuh wah senang banget nih. Ini berarti yang kakak gue rasain. Wah ini pasti bakal kayak kakak gue nih gitu. Bertahan lama sampai nikah. Dan ternyata ujung-ujungnya kan nggak gitu. Prosesnya panjang. Malah sedih sendiri gue itu. Teman sekelas lagi boy, aduh itu saya juga tahu itu gimana rasanya. Jangan pacaran sama yang sekelas. Ya Pli, nanti lu mau offline nih kan, lu offline ketemu yang cantik, nggak usah yang kelas lain aja, jangan. Iya, kelas beda angkatan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cutting juga nggak apa-apa dah. Iya itulah. Ini ya kalau itu gue baca, cukup gue baca ininya, baca materi yang gue punya papernya. Silakan. Yang lain gimana buat romance? Romance. Pengalamannya. Duh, ceritain yang mana ya? Woi. Etan. Yang apa? Kenapa? Ini bakal terkesan jahat, cuma tolong untuk orang-orang yang merasa tersebutkan di cerita gue, jangan ke-trigger, oke? Santuy. Bakal cerita apa nih? Gue jadi nervous aja. Apa? Kenapa? Tenang, nanti kalau misalnya nggak masuk bisa diedit. Kenapa? Jadi gue kan punya mantan 5. 50. 5 doang. Cewek semua? Yang jadian ya. Ya iyalah bapak tuh masa saya. Yang jadiannya? Yang jadian 5, yang nggak jadian nggak tahu berapa. Faisal lebih playboy dari gue, teorinya udah nggak bisa dipungkiri lagi. Jadi sebenarnya gue pernah cerita juga kan Pep di podcast ini. Yang mana? Yang bikin lu berantem. bikin gue berantem. Podcast yang gue. Ya podcast yang waktu itu teh ya, yang lu numpahin teh bapak, aduh lupa dia. Oh iya, coba ceritain lagi. Jadi gue punya mantan tuh 5. Yang sebenarnya nggak ada yang pernah gue serius gitu kan. Dari playboy. awal tuh emang pengen tahu aja gitu gimana sih apa. Kalau gue begini outputnya gimana? Eksperimen dong. Jadi gue coba-coba gitu kan. Ada kayak yang ini disclaimer, ini bukan contoh yang baik ya. Iya, jangan dicontoh. Ini gue belum, kalian nggak usah gitu. Relationship kok toba-toba.
Nggak boleh. Oke dulu. Jadi ada cuma lewat Facebook doang gitu. Terus nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa. Lewat Yang Facebook. Terus? Yang kedua kayak cuma ini doang apa? Lewat chat doang. Padahal satu sekolah gitu. Tapi nggak pernah ngobrol langsung, cuma lewat chat doang. Gak bertahan Bisa lama. gitu. Terus yang ketiga ini nggak tahu kenapa gue bad luck aja kayaknya ya. Gue Ini yang toxic relationship-nya mana sih? ini gue diselingkuhin ya. Entar. Iya itu. Nah, terus yang keempat tuh gue lupa. Oh, Anjir, yang jahat keempat banget. enggak lupa. Lupa urutan yang mana. Oh ini. Yang keempat itu masih nyantai. Ya ini mah kayak ini aja deh. Yang ini mah nggak terlalu ada yang aneh. Nah yang kelima ini nih baru toksik nih. Karena dari 4 ini nih kayak gue udah merasa, oh kayaknya gue udah tahu nih cara nge-treat yang bener itu gimana. Padahal sebenarnya dari yang sebelumnya gue lakukan itu guanya malah jadi toksik. Kayak gimana? Nah jadi mantan gue nih kan dia udah punya circle sendiri kan gitu. Ada yang gini gitu kan. Nah biasanya kan dalam satu circle tuh kayak ada satu cowok tuh yang kayak emang dekat gitu kan sama cewek gitu, kayak gampang bergaul sama cewek gitu kan. Iya. Aduh. Gue aja jadi kayak apa? Lu kan pacar gue gitu, lu jangan deket-deket sama dia gitulah. Kan kayak bercandanya jangan gitulah kayak gini-gini. Mungkin gue bisa nanti nambahin ya, sebagai orang yang suka deket sama cewek dulu. Ada perspektif gitu. Lanjut. Terus kayak guanya ngelarang gitu kan, kayak apa, dia mau main sama temennya, janganlah itu di rumah aja, ngapain sih kemana-mana gitu kan. Terus sebenarnya itu tuh karena guanya nggak bisa main keluar. Jadi kayak daripada gue cemburu, udah mending lu gak usah main kemana-mana gitu. Posesif gitu. Oh my God. Itu dia posesif. Gue bingung jadi katanya dari tadi. Terus pokoknya sifat-sifat posesif yang stereotipikal gitu kan. Yang mana gue tersadarkannya itu setelah di counter balik sama dia, anjing, savage parah. Gimana tuh? Jadi setelah gue realize gue yang dipermainkan selama itu, jadi selama pacaran tuh ya sebenarnya dia tuh emang nggak pernah suka aja sama gue tuh. Terus? Jadi awal jadiannya itu karena fruit order. Oh my God. Shoot. Udah ada plot, bro. Plot twist. Udah ada plot. TOD gimana? Bentar. Shoot. Yang nembak siapa? Hah? Yang nembak siapa? Nembak, cuma kayak di circle itu kan. Terus kayak 3 orang nih. Yang mantan gue, teman yang satu lagi. Nah, jadi kayak ada di challenge gitu. Nah, yang mantan gue tuh suruh ngedeketin gue. Satu lagi ngedeketin teman gue, satu lagi ngedeketin teman gue yang satu lagi. What? Ntar ngeliat siapa yang jadian paling duluan. What? Siapa yang bisa tahan paling lama. Oh my God. Mean people tuh. Tapi ini kayak mereka nggak mungkin gitulah kalau nggak ada perasaan kan, saat mana mau kayak anti langsung musnahkan. Kalau setelah jalan 3 bulan kita kan kayak ngobrol gitu, terus dia bercerita kayak begitu. Oh my God. Jadi selama 3 bulan gue posesif itu, setelah itu dia bercerita. Awalnya terus dia bilang nggak, kok lu nanya nggak, kok mau gitu, kamu dapat apa? Kayak tahu, gue juga gue kayak udah terbuta kan gitu kan, kayak iya, brainwashing udah. Aduh, maaf kasar ya, pokoknya kayak bego banget sih gue. tapi gak tahu kenapa setelah itu kayak dia bilang, tapi setelah 3 bulan ini aku baru ada rasa suka sama. Nah di situ gue aja kayaknya udah beneran nih, kayak aman nih.
Oh. Akhirnya gue terusin. Ini nih, gampang baper itu gitu. Nah, setelah itunya malah kayak guanya kayak ngalah gitu kan. Akhirnya banyak kalahnya di gua. Awalnya dia kan yang ngalah terus. Akhirnya gue yang banyak ngalah kayak karena kayak ya dah. You don't wanna release her gitu lah ya. Dia yang menang di sini gitu. Akhirnya di bulan keberapa gitu, 8 misalnya. Setelah tahu begitu masih jalannya terus. Masih inget ya itu sampai bulannya gitu, tanggalnya masih inget. Tanggalnya inget. Tanggal berapa? Tanggal pas ngomongin itu. Pas jadian. Hah, jadian inget lah. Ini ntar gue ngechat cewek lu dulu yang sekarang. Jangan. Lagi cewek gue yang sekarang udah tahu kok ceritanya, gue udah cerita ke dia. Oh gitu. Enggak, lu maksudnya dia tahu nggak lu masih inget tanggal? Lagian kagak nginget juga Bapak. Kagak inget. Nggak nginget juga, emang ini aja. Kan biar ada masalah, cewek masuk aja itu masalah. Anda jangan memperkenalkan masalah. Terus akhirnya kayak bulan keberapa gitu ya, 8 atau 9 atau berapa gue lupa, kayak gue nanya, selama kita pacaran kamu pernah suka sama orang lain gak sih? Terus dia dengan entengnya, pernah. Waduh. Anak mana? Anak sekolah ini juga, ya seangkatan sama kamu. Tahu yang jaga sekolah kita nggak yang suka nyapu kata gitu? Enggak. enggak, itu gak bercanda. Dan gue tahu orangnya yang mana. Dia nggak bilang, tapi gue tahu orangnya yang mana. Tapi dia tuh contacting gitu sama orang itu. Sepertinya begitu. I don't know. Dia kayak setelah itu nggak lama tuh kan dia minta ngejauh gitu kan. Dia kayak nggak tega mutusin tapi pengen putus. Gue kayak mana ya? Guanya jadi slave gitu selama 6 bulan. Padahal dia udah nggak ada rasa, tapi guanya jadi slave. Tapi nggak mau apa, dia nggak mau lo lepas gitu ya? Kayak dia nggak pernah ngechat duluan gitu, harus gue yang ngechat. Kayak dia minta apa gue turutin. Oh no. Di guanya yang kalah gitu, dan itu jadi sebuah pembelajaran sih gitu, kayak habisnya lu bisa ngelepas gitu. Harusnya tuh nggak begini loh outcome-nya. Skenario-nya harusnya nggak begini. Aduh. Ya itu tadi low self esteem itu tadi mungkin. Iya. Makanya itu gue kurus banget kan waktu itu. Sampai kurus banget. Berat gue waktu itu ya tahun 2018 tuh cuma 55 atau 60 gitu. 55. Aduh, kalau udah ngomongin berat gue tersinggung. Maaf Pak. Bukan berarti yang kurus itu ini ya, dipres ya. Dia emang itu aja bakat tuh gitu. Dipres sedikit. Berat gue sekarang 76, 77. Jagung. 22 kilo naiknya. 2 tahun. Udah lah, pokoknya begitu. Cerita gue begitu. Ayo Rapli silahkan. Gue sih gak ada yang spesifik banget ya. Tapi pertama kali pacaran emang SMP. Tapi niatnya coba-coba. Nah ini tadi. Nothing special, iya. Makanya I can relate di awal tadi kan ceritanya. Faisal bilang. Awalnya, I'm sorry to say this. Misalkan yang my ex watching this, I'm sorry to say this. I have a list. Jadi ada list gitu. Apaan? Dan gue list the name of a girl. Dan yang mau lu deketin gitu. Iya. Sebenarnya gak ada niat. Jadi karena gue pengen apa ya? Karena SMP, kelas 1 SMP. I just wanna know how to feel have a girlfriend gitu. Jadi nothing special gitu sebenarnya. Dan bikin emang katalog. Dan jadiin majalah katalog. Pokoknya satu miss kan, yang kedua
Yang kedua jadi cuman sehari. Oh, tapi bagus Iya lah nih. ini. Ada Iya backup emang. plan. Dihitung jadi deh. Dan yang aduh apa ya, gak enak banget ngomongin gini, cuman ya udahlah. Yang Apa? ketiga lumayan 3-4 tahunan kalau nggak salah. What? Dia karena What? gue ini kan di pondok, jadi mau gak mau gak kontekan berapa bulan, otomatis ya nggak ada apa-apa dong, iya kan? Iya. Iya kan, Ya jadinya itu nggak ada. 3 tahun juga nggak kehitung itu mah. Itu ceweknya juga punya cowok lagi di luar gitu. Enggak, dia juga Oh anak enggak. pondok, Oh ada pondok. satu angkatan sama gua gitu, Oh, tapi iya. beda kampus Anak gitu. pondok ini tidak dapat ditiru ide anak pondoknya. Dan selama itu dia sering apa ya bilang putus gitu, putus karena masalah agama lah, gitulah pokoknya. Dan Aduh. Gimana? Can Iya. relate. Iya, pokoknya pacaran zina lah apalah gitu kan. Iya gitu. Dan ujung-ujungnya apa? Dia balik lagi ke gua. Ya udah, terus udah sekitar 2 atau 3 kali kayak gitu terus tuh. Iya Nah, itu yang kayak gitu. kan iya, pokoknya selama 3 tahun ya pasti namanya 3 tahun ya that's a long time. Oh, jadi ya ada sedikit rasa gua sama dia kan. Dan di tahun pas gua kelas 1 SMA ini, nggak tahu kenapa gua tuh kayak apa ya, males chattingan sumpah. Tuh males chattingan, males diganggu, bahkan gue sampai bilang, gue tidur ya, padahal I playing game until jam 1, jam 2 gitu. Padahal gue Aduh. izinnya jam 10 udah, kayak gue males aja gitu. Itu mah sampai sekarang juga kita gitu ya. Enggak ada yang nggak pernah gue kayak gitu. Pokoknya tidur. terus nggak tahu gue pemikiran gue emang buat nguatin gue buat putusin dia atau gimana, gue mikir kayak gini, Gimana? kayaknya dia nggak ada perasaan lagi deh sama gue gitu kan. Nah, akhirnya gue putusin, terus tiba-tiba dia kaget kan, lah kok tiba-tiba putus. Gue ngomong gini, dikirain gue lo nggak ada perasaan lagi sama gue gitu kan. Terus jawabnya Kata kayak dia, gimana? kata dia, enggak katanya. Akhirnya dia terus ngejar-ngejar gue sekitar satu tahun tuh, 1 tahunan gitu lah. Aduh ya. Tetap gitu mau kita apa ya, balikan lagi karena emang dia awalnya gitu kan, dia sering mutusin gue terus dia balik lagi kan, dan dia mencoba seperti itu ke gue, tapi guanya nggak bisa gitu loh. Why not? Gimana ya? Nggak tahu, karena emang mungkin karmanya dia, mungkin karena dia sering mutusin gue dulu. Tapi kan kalau dilihat secara ini kan ya toksiknya itu berarti mau suka mutusin ya tapi balik-balik Iya. lagi. Dan apa ya? Nggak tahu kenapa. Pokoknya gue bilang kayak gue lu nggak ada rasa sama gue lagi. Tapi sebenarnya inti permasalahannya karena gue bosen. Gue pengen sendiri. Udah. Berarti itu mungkin toksiknya tuh dia tuh ya itu tadi lu juga makanya tadi yang ngomongin di awal ya. Kenapa putus itu cuma satu pihak gitu. Yaps. Jadi dia itu nggak memikirkan di mana perasaan itu kayak gimana gitu. Iya, perasaan dia juga gimana gue juga nggak tahu kan. Tapi yang gue simpulin itu nggak tahu kenapa pemikiran gue kayak gitu, atau emang hati nurani gue ngarah ke situ biar bisa putus aja gitu loh. Nah, ya itu Biar tadi. gue ada pemikiran gitu. Love is a two-way street. Nggak bisa gitu satu doang yang jalan atau satu doang yang ngebut, satu lagi cuma jalan-jalan biasa gitu. Nggak bisa, harus balance lah istilahnya gitu. Jadi seharusnya kalau hubungan itu benar-benar baik ya nggak bakal ada yang namanya tiba-tiba mutusin gitu. Itu bukan. Iya. Benar sih. Berarti salah satu di antara mereka tuh nggak truthful dalam hubungannya. Oh iya, sorry tambahan. Apalagi? Nah, salah satunya kalau ini fake ya, gue apa ya, ayo main yuk gitu, kita ketemu gitu. Dan dia selalu jawab gak bisa, nggak mau gitu. Why not? Kan dikirain nggak tahu gitu, karena ada. Itu mah udah fix. Iya kan, tapi pas gue putusin dia selalu ngejar gue gitu loh. Seakan-akan gue bakal bisa baik lagi sama dia. Like, kenapa gitu? Kenapa nggak pas pacaran lo coba apa ya? Try not to win me over gitu. Jadi apa ya? Mencoba dapetin hati gue gitu. Tapi gue tuh perasaan gue tuh di kelas 1 SMA ini, di akhir hubungan gue tuh kayak guanya terus yang selalu ngajak dia gitu loh. Berarti gue terus yang selalu ngechat dia gitu pokoknya. Berarti ini mah mungkin dianya emang udah
Itu kata teh anti itu mah udah ada yang baru tapi belum jelas. Nah, biasanya bener sih kayak gitu. Jadi mereka main-main perasaan. Kambing. Iya, main-main perasaan. Tapi pas gue putus anehnya gitu loh. Dia Ya belum selain dapat tweet, yang barunya. Iya, intinya kayak gitu lah ya. Mereka dilepas nggak mau, tapi dipegang juga lesan nggak kalau mau. bahasa Indonesia. Iya, lesan. Licin gitu, kayak lu Iya, pernah licin. megang Iya, belut benar. gitu. Pernah Nah, megang itu belut gitu. benar. Itu bagus lah analoginya ya itu. Iya kan, Eh, dipegang aneh nggak gitu mau, jadinya. tapi lepas juga nggak mau gitu. Jadi ya setelah gue pikirin lagi ya hubungan ini nggak bakal bagus kalau dipertahanin. Cuma Iya. gitulah. Tapi dari cerita-cerita yang kayak gitu bisa dilihat nggak sih? Mungkin dari suatu toxic relationship itu bisa aja ada orang ketiga atau hal dari luar, external problem yang membuat orang itu jadi toxic gitu. Kayak sebagai contohnya kayak yang tadi tuh, dia juga mungkin bukan berarti emang dia ngerasa seperti itu, mungkin buat jadi alasan doang gitu. Kayak lu Ya, tadi, ya itu. dia pakai pakai alasan agama gitu, pengen putusin, tapi pengen balik lagi. Gue juga merasakan kan kayak gitu. Jadi orangnya tuh ya juga diputusin gara-gara itulah agama lah istilahnya. Aku mau berubah ya nggak sih? Pernah dengar gitu. Ya benar. Aku pengen jujur. Tapi ujung-ujungnya balik gitu. Ujung-ujungnya ngechat nge-DM lagi kalau gue bikin story, itu. kalau bikin story nge-reply, kalau bikin. Jadi mereka nggak mau lu pergi, nggak mau kehilangan, tapi nggak mau juga sama lu. Jadi pengen dicintai, tapi nggak mau mencintai gitu intinya. Nah, Kan nggak bisa, kayak kata gue juga, love is a two-way street. Ya itulah berarti ya. Dan Spesa juga kan tadi, dia toxic itu gara-gara, ya itu tadi TOD. Gila banget sih itu. Gue aja kayak film sih itu. victim. Itu parah banget itu. Ya, sakit. Dan speechless sih gue. Itu plot twist parah itu. Tidak akan menyangka itu ada kan di dunia ini. Iya, gue juga mau komennya kayak gimana. Komennya gue bingung. Benar-benar itu. Jadi menurut lu nih, sebagai ya itu yang mengalami itu tadi, lu harusnya tuh nggak bertahan sepanjang itu nggak sih? Atau gimana? Lu nyesel nggak mutusin lebih awal gitu? Siapa gue? Siapa Ya dulu? kalian. Oh. Kalau gimana Frida? Ya Pli lu aja dulu Pli. Oh, gue sih dibilang nyesel sih sedikit sih. Jadi kayak apa ya? Gue tuh ya pas pacaran sama dia ya kayak dianya juga kayak males-malesan gitu. Tapi kadang ada sih di mana dia juga perhatian gitu sama gue. Cuman masalah nyesel atau enggaknya sih, gue sih enggak sih. Ya dibilang gue sih apa ya? Dia tuh putusin gue pernah di salah satu di kelas 3 SMP kalau nggak salah ketemu terus dia mutusin gue dan gue di situ bodohnya mencoba pertahankan gitu. Jadi bilang nyesel sih, iya. Jadi gue di situ bodohnya gue mencoba pertanyakan dan pokoknya ya gue sampai minta maaf kesalahan gue minta maaf. Padahal nggak lu yang salah gitu. Ya itu benar. Tapi kalau kayak gitu tuh, kalau kita minta bertahan tuh berarti itu memperlihatkan keseriusan kita dalam berhubungan itu. Sayangnya cuma kita doang yang serius. Iya, sayangnya kita doang yang kayak gitu. Jadi benar sekali. kan hubungannya tidak sehat seperti itu kan. Jadi kalau dibilang nyesel, ya kenapa gue harus acting full in front of her gitu kan? Gitu. Jadinya ya udahlah. Mau gimana lagi udah lewat. Tapi kalau dibilang nyesel sih. Iya pastilah. Kalau lu gimana sih? Nah, nyesel sih lebih ke nyesel itu kenapa
nggak sadar lebih awal bahwa itu tuh salah. Gue tuh kayak waktu itu kayak merasa karena nggak pede tadi mungkin ya, jadi kayak merasa gue nggak bakal dapet ini lagi nih. Soalnya, oh iya gue baru inget, gue pernah Apa tuh? waktu pacaran sama dia, sama mantan gue ini, kayak direndahin gitu, gara-gara They make you feel bad ya about yourself. Gara-gara gue dulu fanboy. Oh my god. Kan gue dulu ngefans JKT48 dan I'm proud of that gitu kan, gue nggak malu gitu. Nggak nutup-nutupin gitu. Bodo amat tuh, gue dulu begitu, gue dulu fans JKT48 dan dia tuh kayak yang ngejatuhin gue banget itu kayak, kamu berhenti dari gitu bisa nggak, kamu tuh nggak ada harga dirinya tahu di depan teman-teman aku. Aduh. Gitu. Dan itu kayak gue, aduh yang bener nih, masa sih gitu. Gue di saat itu kan gue kayak udah jadi fanboy itu kayak udah berapa tahun, 3 tahun 4 tahun. Ya, dia berarti nggak bisa menerima lu apa adanya. Dia kayak pengen nge-shape gue, kayak dia pengen. Nah, iya itu masalahnya banyak gitu ya. Mereka ingin membentuk kita sebagaimana imajinasi mereka gitu. Kan hubungan tuh bukan kayak lagu ini Build a Teeth gitu kan, lagu Bella Poarch tuh. Iya. Hubungan itu bukan membentuk seseorang gitu ya. Hubungan itu membentuk diri sendiri kalau yang ada tuh, biar menjadi orang yang lebih baik gitu buat seseorang yang kita sayang, kayak gitu lah. Ya kan gue ngomong kayak gitu cringy kan, padahal kan itu hal yang bener-bener serius gitu, harus dipelajari hal-hal kayak gitu tuh. Lebih iya, gue jadi nyesel aja nggak sadar bahwa gue tuh deserve better gitu. Gue bisa dapet yang lebih baik. Bacot ini Alif, tampol on mic lah. Udah, kita lanjut aja deh sebelum gue marah-marah ke topik selanjutnya. Ke director. Way to prevent or how to get out of characteristic of toxic people and the victim of toxicity. Nih, kita cari dari ini dulu deh, dari papernya dulu nih. Nih ada beberapa. Ada manipulatif, terus ada juga they make you to feel bad, tadi yang kayak Faisal sebutin. Ada juga being judgmental, ya sama kali ya, sama kayak make you feel bad, mirip-mirip itu. Ada juga negatif gitu orangnya. Yang kelima passive aggression, jadi mereka itu tadi intinya menjelekkan diri kita bagaimana caranya. Dan yang keenam ini mungkin yang paling kelihatan itu self-centered gitu, jadi semua hal itu pasti tentang mereka gitu. Semua hal yang kita kita lakuin dalam suatu hubungan ini harus ada untungnya untuk mereka. Dan yang ketujuh ini mungkin nggak semuanya, tapi gue punya opini gue nggak terlalu setuju sih, kayak difficulty managing their anger. Maybe gitu, mungkin nggak harus marah-marah juga gitu buat jadi toxic. Yang ke-8 udah pasti itu controlling. Ya itu intinya berarti mereka tuh, inti dari semuanya itu ingin meng-shape gitu, membentuk, mereshape diri orang lain supaya seperti keinginan mereka tanpa mengeluarkan effort, bukan mengeluarkan effort ya, memberikan sesuatu balik gitu. Iya. They wanna receive without giving gitu. Iya, jadi nggak ada nggak ada budaya give and take lah di dalam toxic relationship. Jadi kalau misalkan karakteristiknya ya tadi awal mulanya kan benar dari kontrol juga tuh kan, tadi kontrol people kan, brainwash lah intinya mah. Itu yang buat manipulatif. Jadi karakteristik dari toxic people ya itu dia yang ngancem lah, nge-threat lah, jadi seakan-akan si korban ini mengira nggak ada cowok selain dia yang bakal suka sama dia gitu. Itu sih. Kalau ada kan
kedengannya berat banget ya, padahal tapi banyak yang kayak gitu tuh. Iya, Iya. banyak yang kayak gitu. Kadang Tadi juga bisa mengancam ke orang tua kan. Orang tua Gimana? lu gue bunuh gitu. Waduh, Bisa wah, itu. parah. beda ya daerah sana mah ya. Takut. Kenapa Sal tadi Sal? Nah, tadi lu nyebutin itu semua gue kok merasa tersindir. Maksudnya? dulu diri gue yang dulu merasa tersindir. Ya kan Karena- gue sebutin tadi kan sebelum mantan gue toksik, gue duluan yang toksik kan. Dan Iya, gua itulah toksiknya kayak namanya mungkin anak muda ya. Nggak bisa jadiin alasan sih. Itu tapi anak Iya. muda mungkin. gue manipulatif kayak gitu-gitu dah. Self-centered itu tadi loh. Kayak semua itu harus ada keuntungannya buat dia gitu. Iya. Dan everything is about myself. Kelihatan kok dari cara ngomongnya juga masih kelihatan. I do this, I do that. Gitu. Dan ada tambahan lagi gak lu si Ngapik? Atau Faisal? Apa? Nggak ada. Ini tadi toxic sama victim juga belum tadi? Oh iya, victimnya menurut lu kayak gimana victim? Ya itu kalau dari tadi di paper itu kan victim itu biasanya low self esteem. Jadi mereka tuh nggak punya dari awal tuh nggak pede dengan dirinya mungkin dalam suatu hubungan. Jadi ya kayak gue tadi, gue kan nggak berpengalaman dan punya expectation yang tinggi gitu. Ketika gue punya hubungan, pas langsung punya hubungan tuh, I will do everything gitu to keep this relationship meskipun hubungannya itu toxic gitu. Iya. Jadi mereka menerima, gimana diinjek-injek juga diterima. Nah itu termasuk ke ini juga nggak sih, masalah sehari-hari gitu, kayak dunia itu berat gitu, kalian tuh harus harus terima kayak gini kayak gitu tuh. Padahal kan pernyataannya kayak gitu, gak bisa kayak gitu terus. Nanti juga di dunia kerja, lu kalau disuruh-suruh yang bukan job lu mah jangan mau gitu. Iya. Oh iya, kita nggak ngebahas ini ya, toksik dalam dunia kerja gitu ya. Mungkin belum berpengalaman lah ya. Ya nanti mungkin bisa nanti kita ngomongin lagi gitu. Gue mau nambahin apa tuh? Karakteristik victim dari toxicity ini tuh kerad. Kerad gimana? Dikasih tahu tuh kayak dia mencoba menormalisasi apa yang dia terima. Iya. Nggak mau mendengarkan ya. Nah, kalian punya ini gak sih temen yang kayak dia pacaran nih, terus putus, terus balikan lagi, terus putus lagi, balikan lagi, itu kayak itu putusnya tuh gara-gara kayak disakitin, diselingkuhin atau gimana, terus balikan lagi. Karena hal yang sama gitu. Atau gimana? Iya, kayak dikasarin lah di ini. Terus putus nih sehari, balik lagi. Jadi si victimnya kayak gimana menurut lo? Kayak terus kan kita kasih tahu gitu kan. Lu udah jangan balikan lagi gitu, ntar lu gini-gini lagi. Terus kayak dia, iya padahal dalam hatinya nggak apa-apa, ntar dia bakal jadi lebih baik. Ya gue juga kan dipelet dong, nggak harus dipelet juga tuh kan. Setan lagi, goib lagi. Horor. Iya, gue juga kan pernah cerita kan kayak ceweknya sampai nangis, nggak bisa Pep, nggak bisa. Minggu depan jalan berdua, Bambang. Nggak bisa balik lagi, aku tuh udah sakit. Ya gue juga ya mau kesel juga ya gimana nggak kesel gitu. Tapi kan mereka juga di situ sebagai victim juga udah merasa ya itu tadi, mereka tuh nggak bisa diterima sama orang-orang. Jadi cuma bisa diterima sama orang itu gitu. Kalau didengerin lucu gitu. Emang lu sejelek itu ngelihat diri lu sendiri gitu. Padahal enggak. Ya itu tadilah intinya, kurang dicintai oleh lingkungannya juga mungkin. Bukan kultur di sini untuk memperlihatkan passionate atau rasa sayang kepada sahabat atau teman gitu. Susah. Gue ini sih, dari banyak hal banyak geng atau banyak circle yang gue punya tuh cuman beberapa atau sedikit gitu yang kayak bener-bener ngelakuin hal-hal yang baik buat teman-temannya gitu. Kayak kalau sakit tuh dikunjungin. Gue juga pernah masuk kayak circle kayak gitu. Kalau ulang tahun tuh bikin surprise keren banget tanpa meminta buat dibales gitu kan. Kalau biasanya ada
Jangan lupa ya. Gua nih ngasih Iya. ngasih kado, tapi nanti jangan lupa Lu harus pas kasih gua ulang juga. tahun. Dan anehnya ada sih yang kayak gitu kan. Sampai marah-marah lu. Gua ada temen, dia marah-marah ke gua. Kenapa sih kata gua? Iya, masa gua kan kemarin ngasih kado ke temen gua ini. Masa gua sekarang nggak dapat kado katanya. Ya kata gua. Gua kok marah. Ya udah gak usah di awal. Harus belajar tidak ekspektasinya tidak tinggi. Ya tapi itu bukan berarti lu harus menerima semua hal-hal buruk yang mereka lakuin ke lu gitu. Iya, nggak juga lah. Itulah ya berarti buat victim of toxicity itu tuh mereka masih terlalu low self esteem dan ketika menerima sesuatu yang baik tuh sangat luar biasa gitu buat dia. Jadi cuman ngedengerin dari orang yang ini aja, orang yang menurut dia tuh baik banget ke dia gitu. Padahal lebih banyak buruknya gitu daripada baik. Mungkin kita lanjut ke next topic aja ya. Udah mau sejam ya, nggak kerasa. Nah, next topic. Topik siapa? Topik. Way to prevent. Gue baca prevent jadi topik ngomongnya. Way to prevent or to get out of toxic relationship. Cara untuk mencegah dan keluar dari toxic relationship. Nah, ini juga ada di paper yang gue temu. Cara untuk melihat apakah hubungan kita tuh toxic nggak sih? Cara untuk menghindari biar kita tuh nggak masuk ke toxic relationship. Ini ada yang pertama tuh ada surround yourself with the right people. Ya, of course lah ya. Kita tuh kalau kira-kira orang yang nggak kelihatan bukan orang baik, jangan dideketin gitu. Jangan mau jadi teman lah istilahnya. Jangan mau kenal sama. Don't associate yourself with those kind of people gitu. Itu yang pertama. Menurut kalian gimana tuh yang kayak gitu? Yang pertama. Menurut, iya sih bener sih, karena kan salah satu way to salah satu way out of the toxic relationship ya surrounded by good people and cerita gitu, buka hati gitu kan. Cerita, intinya mau cerita gitu kan. Harus ada orang yang mau menerima cerita yang lu kasih dan ngasih opini mereka gitu. Dan harus menerima kitanya juga gitu, bukan mau cerita doang. Harus. Nah, ya itu kata Alif. Apabila ada di hadis katanya, kayak nggak tahu hadisnya yang mana ya. Apabila kita deket sama tukang parfum ya pasti bakal wangi parfum gitu. Iya. Kayak gitulah. Kalau dekat sama tukang mabuk ya bakal wangi alkohol. Kayak siapa tuh? Tahu deh. Nah, ini juga. Kenapa sih? Wangi etanol. Yang ke-9 nih ada 10 ya. Yang ke-9 ada define your success. Jadi tujuan kita tuh dalam suatu hubungan tuh apa gitu. Jadi kalau hubungannya yang udah nggak sesuai sama yang kita inginkan, ya omongin gitu. Bukan harus ditinggalin ya. Omongin sama pasangan lo yang sekarang itu. Kita mau kemana gitu ya. Ya, gue juga mau ngasih saran nih. Gue mau ngasih cara untuk menyampaikan, karena menyampaikan keluh kesah hati gitu dalam suatu hubungan. Karena gue juga ngerasain gitu waktu di awal-awal punya hubungan tuh malas berantem. Jadi nggak ngomong gitu kalau ada masalah tuh. Dan hal itu salah kan. Kalau ada ujung-ujungnya tiba-tiba minta putus aja. Biasanya kan kayak gitu. Pas putus baru tuh nangis-nangis. Diungkit-ungkit semua ya. Iya. Kamu tuh kayak gini. Ya, yang orang yang dimarahinnya juga ngungkit juga. Lalu juga kayak gini. Ya udah. Itu dia. Ya itu masalahnya. Jadi dalam suatu hubungan tuh harus ada, bukan argumen ya, diskusi lah istilahnya. Nah, gue juga ada cara ketika kita berdiskusi gitu dalam suatu hubungan, mungkin nggak harus di hubungan juga, dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang namanya I-message, e-message gitu. Mungkin bisa kalian research sendiri. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu itu dengan
kita sebagai subjeknya gitu. Kalau dalam contoh apa ya, mungkin dalam contoh ngerjain tugas nih bareng-bareng misalnya. Lu nyuruh dia nyari materi gitu atau dia nulis materi. Nah, materi dia tuh kurang baik hasilnya gitu. Nggak sesuai harapan lu. Jadi yang lu sampein itu bukan ini jelek, ini kamu bisa nggak ngulang lagi. Kalau kayak gitu pasti kena lah gitu mentalnya. Perasaan dia bisa tersakiti gitu. Jadi yang lu lakuin tuh, kok aku kurang ngerti ya sama materi yang kamu bikin gitu. Kok ini materinya aku kok nggak bisa ngerti sama yang kamu sampaikan gitu. Bisa dibikin lagi atau bisa dibagusin lagi nggak gitu? Bisa diulang lagi nggak apa yang kamu sampaikan gitu, kayak gitu. Dalam satu hubungan ya harus kayak gitu juga. Kok aku nggak suka ya kamu main sama dia gitu. Kayak gitu kan bisa. Nanti Iya, dia jadi juga harus mikir. saling jujur ya. Dia juga bisa, mungkin kalau dia juga jadi mikirnya kalau gua nggak bisa ngejauhin dia, orang ini penting gitu, si temannya ini emang butuh gitu. Gua bakal ngelakuin hal yang kira-kira prevent atau mencegah perasaan yang gak enak ini muncul kepada orang yang gua sayang gitu. Itulah, jadi iMessage mungkin bisa di-research lagi lebih mendalam sama orang-orang yang dengerin ini. Kita lanjut ke ini selanjutnya, ada keep perspective gitu. Keep those people close who give you proper perspective and advice. Nah ini tadi nyambung ke nomor 10 yang awal. Jadi ketika lu punya teman-teman atau orang-orang yang good people around you, mereka pasti bakal ngasih perspektif mereka di masalah ini. Dan perspektif orang ketiga tuh penting banget gitu dalam suatu hubungan. Ya nggak harus orang tua, orang dekat lah istilahnya. Karena gue juga punya gitu teman-teman, ya itu tadi orangnya toksik, cowoknya tuh. Udah ketahuan selingkuh beberapa kali, nggak diputus-putusin, boy. Nggak ngerti gue tuh. Tapi akhirnya dia sekarang udah putus dan punya cowok baru dan bahagia banget. Kenapa nggak dari dulu gitu gue bilang. Itu tadilah toxic relationship. Menurut kalian gimana nih yang ini, keep perspektif sebagai orang yang memiliki hubungan itu harus mau mendengarkan kata-kata orang ketiga. Bukan kalau orang ketiga ya gimana ya kok. Third party. Iya benar, penasehat. Apa Sal? Penasehat. Iya benar ya. Biasanya yang jadi penasihat dalam satu hubungan tuh orang jomblo. Nggak tahu kenapa yang paling bijak orang yang jomblo gitu. Ya kan pelatih tuh, coaches tuh don't go into the field kan. Ya benar. Ya itu ya. Ini yang selanjutnya apa nih? Attract opposite. Jadi dalam satu hubungan tuh lu harus bisa menerima keburukan, bukan hanya menerima tapi menjadikan keburukan itu jadi hal yang baik gitu. Jadi orang yang memiliki hubungan sama kita tuh pede dengan masalahnya gitu, bukan jadi minder. Ya udah gue begini, tapi gue punya hal-hal yang lain yang lebih baik gitu dari yang bisa menutup kekurangan yang gue punya gitu. Itu sih dalam satu hubungan tuh kan intinya itu ya. Jadi kita tuh saling menutupi dan saling mengembangkan diri masing-masing gitu. Dari hal yang kita dengar dari pasangan kan, kamu bagus deh gini, kamu bagus deh gini. Kan kita juga jadi semangat gak sih untuk melakukan hal-hal yang kita lakukan dengan baik gitu. Gimana Sal? Lu masih merasa jadi orang toksik nih atau gimana? Diem-diem aja deh gitu. Sedang mencoba membatasi mana yang bisa gue ceritakan, mana yang enggak. Aduh ya Allah, banyak ada yang tersinggung. Playboy mah ada gitu. Gue sih apa ya, udah mencoba lebih baik lah gitu, mencoba lebih membuka diri, lebih open minded terhadap hal-hal yang begitu, karena gue juga harus sadar gitu, gue punya hubungan tuh sama manusia lagi, hidup bukan sama benda mati. Bukan sama gaib ya. Kecuali kalau di pelet tuh kan biasanya kerasukan yang di peletnya.
Jadi pelet itu enggak bakal. Jangan mau ke sono, Itu jangan makanan ikan ya guys. Ini Oh iya, makanan ikan buat lele. Nah, Ya. gitu lah. Lu harus Jadi lebih mikirin. sadar. Mikir intinya apa, jangan mikirin diri sendiri mulu maksudnya. Gitu. Ini yang selanjutnya, poin selanjutnya sama apa yang gue omongin tadi, nyambung. Jadi keep orang-orang, keep people who want to build you up and want you to succeed. Jadi kita itu nyari pasangan itu yang bakal membuat kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Itu sih intinya tadi gue udah omongin. Ini juga distant emotional drainer ya, sama kayak yang tadi diomongin, jangan sama poin ini banyak yang sama ya, sama poin 10 nyambung apa sama ya. Surround yourself with the right people sama distance emotional drainer. Maksudnya jangan keep orang yang kira-kira nyakitin mulu. Ya of course lah. Jadi kan kadang untuk victimnya apa ya, kadang susah untuk keluar dari situ gitu. Ya itu namanya tadi lah. Kalau nggak bisa ngebuang yang jelek, tambah yang baik. Ya, jadi kelilingi dengan orang-orang yang baik gitu. Nah ada juga selanjutnya. Jangan stop competing. Jangan, hubungan itu bukan lomba ya. Siapa yang paling banyak ngasih, siapa yang paling banyak nerima gitu. Ini mungkin lebih ke cara memiliki hubungan yang lebih baik gitu ya, bukan cara avoid toxic relationship ya. Yes, jadi jangan karena orang ini ngasih banyak ke gue nih, gue juga harus ngasih banyak ke dia. Ya dalam artian boleh ngasih banyak ke dia, tapi ya there is boundaries gitu in everything, apalagi relationship. Kita harus bisa distance ourselves to bad behavior gitu. Jadi jangan lakuin hal yang lu nggak mau lakuin. Ujung-ujungnya ke toxic relationship juga kan itu. Benar. Nah ini yang paling penting nih buat victim toxic relationship. Listen to what you need, not what you want. Kalau orang ngasih nasihat tuh dengerin. Lu udah nanya, tapi mencoba normalisasi tadi kan. Iya, pertanyaannya dijawab malah ngoceh-ngoceh lagi. Kita harus belajar ngedengerin. Minta advice tapi malah ditentang juga. Susah lah. Kebanyakan yang minta advice itu tuh kayak minta pembenaran doang gak sih? Iya, benar. Dia melakukan hal ini nih. Dia kayak kalau orang yang gak setuju gak didengerin, kalau orang gak setuju, nah ini dia. Nah iya benar. Kalau kata gue tuh apa tuh Sal? Gue mau terjun ke jurang, tapi pengen lu yang ngedorong. Iya gak sih? Iya. biar nggak salah gue doang gitu, biar ada yang ngedukung juga. Nih yang terakhir, realize confrontation is good and necessary. Ya itu yang tadi gue bilang, dalam suatu hubungan tuh harus ada yang namanya diskusi gitu, nggak harus berantem lah ya. Kalau kita udah gede lah ya, gue udah 20 tahun nggak rasa loh. Kita tuh harus bisa melakukan diskusi tanpa ada yang namanya debat gitu. Diskusi loh ya, bukan debat gitu. Jangan jadi ngejelekin, diskusi gitu. Ya itu tadi, makanya belajar cobain deh kalau lu menerima sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi lu tuh, yaitu tadi iMessage. Katakan apa yang menurut lu nggak enak ke lu gitu, bilangin ke dia dan tanya gitu, menurut kamu kayak gimana, dengerin penjelasannya gitu. Itu tadi, dengerin juga penjelasannya. Kalau penjelasannya dia emang logik gitu, logical, berarti lu harus nerima. Kalau tanya penjelasannya nggak logik dan dia omongin gitu nggak mau berubah, ya bad relationship lah intinya, berarti itu listnya. Nggak ada lagi poin-poinnya. Gimana menurut kalian poin-poin yang tadi tuh? Faisal gimana tuh?
Berat ya, Hmm. membuka luka lama. Aduh, iyalah pasti kalau yang kayak gini tuh. Gue juga sebenarnya dari tadi tuh nggak mau ngomongin itu. Untung nggak ditunjuk aja sama kalian nyeritain. Iya, makanya tadi mau ceritain. Aduh. Gue udah tahu beban lu berat, Pep. Woi, apa maksudnya? Tahu ceritanya PB? Enggak ngiklan di sini. Apa cerita gue apa? Enggak. Ya itulah cerita gue tuh. Nggak ada gimana ini menurut kalian yang tadi yang list Kalau itu? menurut gue sih, ya untuk kalian yang misalkan sekarang lagi berada di situasi seperti ini, berada toxic relationship, keluarlah sebelum kalian menyesal lebih dalam. Mungkin emang di awal susah, tapi ya harus keluar. Kalau enggak bakal sakitnya lebih dalam daripada lo mau memaksa keluar gitu. You deserve better. Yap, true. You deserve better. Kita tuh nggak pantas buat sakit hati. Kalau lu ngerasa sakit hati, lu harus di-evaluate lagi gitu. Jadi lu harus mempertimbangkan lagi, apa nih yang bikin gue sakit hati? Apakah ini salah gue? Apakah emang harusnya gue tinggalin suatu hal yang membuat masalah ke gue ini? Atau kira-kira atau emang salah orang-orang di sekitar gue gitu? Apalagi kalau gitu mah ya lu harus keluar dari masalah ini. Dari situasi ini. Aduh, berat ya guys materinya guys. Duh, kayaknya yang bikin materi ini lagi ada masalah deh. Alif Hanti tuh lagi ada masalah atau gimana tuh? Cerita. Gue jadi pengen denger deh kalau Alif gitu ada nggak toxic relationship? Mampus. Hilang apa kemana nih? Hilang. Nah ada. Ada nggak yang parah banget gitu? Iyalah. Gue mau harus turun lah. Ayo turun ke jalan. Ke jalan aja berani turun, masa di sini nggak berani? Gimana nih? Ada nggak toxic relationship yang banget gitu? Banget. Ada sih. Karena ini tuh hal-hal yang lumrah gitu. Tapi nggak banyak orang mau ngomongin. Iya Paling sih gue mau preface gini kayak di kita ini sekarang di Indonesia ini kayak yang kurang gitu, kayak kesadaran akan pentingnya mental health, bahwa mental health itu harus kita jaga setara atau bahkan lebih dijaga gitu. dengan kesehatan fisik kita gitu. Dari Physical health. Tapi ya sayangnya karena mungkin sistem pengajaran di Indonesia kayak gini dan mungkin ada pengaruh-pengaruh dari generasi sebelumnya, jadinya kesadaran tentang mental health kita kurang. Ya kalau misalnya kita ngomong statistik lagi ya, kayak pendidikan di Indonesia itu kayak kurikulumnya in general itu tuh kata pendiri Ruang Guru kalau nggak salah kita itu ketinggalan 180 tahun. Nah, kayak iya loh. Tapi Indonesia udah masuk negara maju, gue nggak ngerti. Ya mungkin dari sana juga kita bisa gimana? Bisa tahu lah, mengkadar lah kalau misalnya istilahnya, mengkadar gimana kualitas dari pendidikan dan kesadaran warga-warga Indonesia. Dan gue ngomong gini tuh nggak nge-imply semua orang Indonesia nggak ada yang sadar akan mental health, ya nggak juga gitu. Karena gitu kalau misalnya gitu nggak mungkin bakal ada jurusan psikologi di univ terkenal gitu. Jadi tapi ini mah kalau misalnya kita ngomongin general, kesadaran tentang mental itu masih kurang. Dan untuk pengalaman sendiri ya pasti pernah ngalamin ya, itu entah karena emang sifat orang sebagai penerima udah, dan
kalau misalnya gue sebagai yang toksiknya mungkin gue harus pikir-pikir lagi ya. Karena apa? Di sana self defense system gue maju ya, dan ego gue maju di sana ya. Jadi mungkin gue harus ngegali-gali lagi. Tapi misalnya sebagai receiving-nya mungkin di gue ngomong in general aja yang nggak spesifik, tapi di daerah lingkungan keluarga, keluarga besar terutama. Jadi karena gue itu termasuk cucu pertama ya dari sisi bapak maupun sisi ibu. Jadi istilahnya gue itu harus jadi yang paling kuat, yang paling ngalah gitu. Terutama gue laki-laki kan ya, if that even means something. Tapi gara-gara itu tuh jadi dari sejak kecil kayak nggak tahu kenapa gue itu dapat gimana ya, pengajarannya mungkin bahwa gue itu harus selalu nurut gitu apa yang orang yang lebih tua katakan, dan gue itu kayak istilahnya opresif gitu. Jadi gue itu nggak bisa mengeluarkan suara gue. Jadi gue cuman harus nurut gitu ke apa yang orang lain katakan, yang lebih tua katakan. Dan ya gue nggak pernah ada kesempatan buat mengeluarkan suara gue gitu, keluhan gue, aspirasi atau apalah. Jadi kayak gue itu nggak merasa ada suara gitu, dan nggak gimana ya, I don't feel like my presence is even wanted gitu ya, di keluarga besar. Jadi mungkin karena itu mungkin yang satu yang menyebabkan kenapa gue itu kayak lebih cenderung ke sisi introvert gitu. Iya. Karena emang nggak diajarkan untuk mengeluarkan confidence gue opininya kurang gitu. dan lain-lain. Yang kita rasain. Ya, opini kita tuh nggak penting gitu, jadi nggak pernah dianggap penting, jadi nggak biasa mengeluarkan opini. Tapi balik lagi ke yang omongin tadi ya, kayak kita tuh pendidikan kita tuh ketinggalan 180 tahun ya. Berarti bisa disimpulin juga nggak sih kayak orang-orang yang berpendidikan tuh belum tentu kompeten dalam bidang ini gitu. Orang-orang kompeten tuh orang-orang yang berpendidikan tuh belum tentu mereka orang baik gitu berarti kan. Banyak, karena gue masih suka denger nih orang apa di Twitter atau di mana gitu. Iya nggak sih, kayak orang-orang yang di Twitter atau mungkin deh yang keluarga gue sendiri juga gue pernah denger gitu kayak, apaan dia mah orang lulus SD katanya. Emang kayak begitu orangnya, kayak nggak punya manner lah, nggak punya inilah. Padahal kan ya itu tadi bisa dibilang kan di pendidikan juga nggak ada gitu ngajarin kayak begituan. Lu tahu dari mana orang ini bisa lebih atau bisa jadi kurang dalam hal manner atau dalam hal orangnya baik atau enggak tuh dari pendidikan kan nggak bisa gitu. Nggak ada yang ngajarin juga di pendidikan. Sebelum gue lanjut, jadi gimana nih buat editor, kita taruh satu box lagi gitu di videonya. Kenapa? Oh, ntar aja buka nongol set gitu. Jadiin terus fade out lagi ya. Special appearance. Tapi iya sih, gila sih Feb. Kalau misalnya itu bisa bikin episode lagi kalau misalnya tentang itu. Jadi ya sih, mungkin kalau misalnya gue mau singkatnya ya, singkatnya paling untuk saat ini ya, di Indonesia tuh kita itu butuh orang yang cerdas sebelum orang yang pintar. Jadi kita itu butuh orang yang cerdas dulu. Orang yang pintarnya bisa nyusul kemudian. Karena kenapa? Kita kalau misalnya dapat ya ilmu sampai S3, sampai S2 dan segala macam lah. Kalau misalnya ilmu itu nggak digunain, nggak diterapin di kehidupan sehari-hari, ya buat apa gitu? Kayak karena di sana tuh kayak kecerdasan itu timbul dari sana gitu. Jadi orang yang cerdas itu dia bisa berpikir kritis dan memanfaatkan ilmu sekecil apapun itu dalam kehidupannya sehari-hari, dan mungkin kalau misalnya yang ekstrimnya bisa jadi bermanfaat ke dirinya sendiri, orang lain, atau bahkan ke masyarakat gitu. Nah, iya. Itu yang penting tuh bisa jadi manfaat gitu buat orang lain. Kalau misalnya kita cuma dicekokin pendidikan fisika, kimia,
matematika, bahasa Inggris dan segala macam tanpa kita dikasih tahu bagaimana cara kita menerapinnya. Terus buat apa gitu kita sekolah selama 12 tahun? Apakah itu cuman Susah. sia-sia gitu? Kita Benar. cuman mencari teman, sosialisasi dan segala Iya. macam gitu. Karena gitu. Penjilat. Wah, iya ini siapa yang bikin Ya udah deh. Iya. Ini udah mulai agak Iya. udah mulai agak melenceng Gua ya fade kita. out aja. Thank you. Udah deh. Oke. Thank you aja balik. Alif buat masukannya dalam hal ini toxic relationship. Nah itu tadi gue juga jadi mikir ya ngomongan Alif. Kita tertinggal pendidikan dan emang di pendidikan juga nggak ada gitu yang ngajarin tentang mental health. Jadi itu dalam artian orang-orang yang punya pendidikan, yang memiliki pendidikan tinggi itu mereka juga belum tentu punya. Iya. Yeah. We still live as Neanderthal. Apa bedanya sama Neanderthal? Makanya ada satu cerita guru gua di SMA, dia pernah kerja sama HRD, jadi sekretaris HRD kalau nggak salah. Dan dia nerima orang sekitar berapa 17 orang. Dan HRD itu ngomong ke sekretarisnya, cut dong berapa orang, lihat yang paling cantik siapa, terima mereka. Oh my god. Damn, like what? Keras ya tuh. Padahal HRD loh ngomong begitu kan. Iya benar tadi kan. Belum tentu punya punya etika. Belum ya, tentu orang-orang yang berjabat tinggi lah, jabatannya tinggi. Ya berpendidikan tinggi tuh belum tentu punya etika gitu. Kayak seolah-olah mereka juga nggak bisa ngebedain yang baik mana, yang jelek mana gitu. Nah itu. Ya itu juga ujung-ujungnya ke korupsi lagi nanti kita omongin. Udah ya. Kita lanjut ke topik selanjutnya aja nih. Ini selanjutnya ada sesi perspective sharing section. Ini ada pertanyaan nih guys. In your opinion, what is the most important aspect of a relationship? Kita balik ke hubungan lagi nih. Apakah hubungan in overall ya, dari teman? Iya. Apakah hubungan aspek yang paling penting dalam satu hubungan apa nih, please? Aspek yang paling penting sih ya trust and ya belief lah, trust yang paling penting tuh, kepercayaan. Kepercayaannya, kalau kepercayaannya beda gimana? Bukan ya, salahnya itu. Bukan itu. Bukan. Beda kepercayaan. Ya pokoknya apa ya, antara satu orang sama ya entah teman, entah orang tua, entah pacar, ya harus ada harus percaya satu sama lain gitu. Dan jangan di betray gitu kepercayaan itu gitu. Kamu dulu gimana tuh, Sal? In my opinion ya, the most important thing in relationship is commitment. Because with commitment, everything will follows. Trust will come, like love and everything, or maybe like just loyalty. Jadi menurut lo orang yang nggak punya cinta tapi punya komitmen bisa hadir ke cinta sendiri? Karena kan ya misalnya bukan misalnya di pertemanan atau di mana gitu kan, ya penting komitmennya dulu. Dengan lo komitmen tuh kan kayak niatnya gitu kan. Berarti nggak salah dong yang itu dia TOD. Itu kan salah. Komitmen. Itu bukan komitmen, Bapak. Itu mempermainkan orang lain. Iya, sorry. Ya, pokoknya komitmennya kayak ya gue kalau misalnya percaya doang ya, bisa trust doang nih, tapi nggak ada komitmennya, ya udah kayak
oh gue percaya dia gak bakal gini sama gue, taunya dia gitu. Begitu. Aduh, semua jadi flashback. Aduh, ini nggak bisa gue banyak informasi yang masuk ke otak kayak gitu. Aduh. Jadi No. harus komitmen, nanti dari komitmen tuh semuanya bakal ikut. Everything's follow. Kalau menurut gue yang menghubungkan dari dua yang tadi komunikasi sih yang paling penting tuh. Dalam satu hubungan itu komunikasi. Biar nggak ada misunderstanding ya. Karena ya komunikasi juga kan ada yang menyebutkan the language of love gitu. Nggak harus ngomong, komunikasi. Dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirin juga kan itu bisa jadi komunikasi yang bisa nyampe ke pasangan kita gitu. Jadi dari komunikasi juga kan itu apa tadi Faisal bilang? Yang menurut lu tuh apa yang paling penting? Komitmen dari dan trust itu kan datangnya juga dari komunikasi kan. Kita tuh kita bilangin apa yang kita pengenin, kita bilangin apa yang kita nggak pengen gitu, apa yang kita nggak suka, apa yang kita suka. Dari situ kan hadir lah itu yang tadi yang gue bilang diskusi ini antara kita sama pasangan kita. Itu dalam segi pasangan ya, dalam segi hubungan-hubungan yang lain. Kadang-kadang justru yang menimbulkan masalah itu juga komunikasi kan, kayak seorang anak dengan orang tuanya nggak deket karena orang tuanya nggak mau menerima komunikasi atau tidak mau mendengarkan gitu. Dia cuma ingin menasehati gitu kan. Anak juga kalau udah gede mah bukan pengen dinasehati doang kan, pengen didengerin juga. Itulah kalau menurut gua komunikasi. Bisa juga komunikasi yang buruk kepada orang-orang bisa jadi membuat orang-orang yang jahat juga, yang toxic juga kan. When everybody around you lies, word doesn't mean anything gitu kan. Jadi apapun yang lu denger tuh nggak bakal lu percaya kalau orang-orang yang di sekitar lu tuh orang pembohong semua gitu istilahnya dalam otak lu. Ya itu tadi, lu tuh harus bisa menyampaikan apa yang lu nggak suka gitu. Intinya sih itu dalam suatu hubungan tuh biar nggak toxic. Dan apabila orang ini nggak bisa menerima apa yang lu nggak suka, ya lu end aja sih kalau kata gue, mau udahin aja. Dia nggak bakal berubah kalau dia nggak mau menerima apa yang lu nggak suka. Itu sih kalau kata gue, communication and boundaries dalam satu hubungan tuh itu yang penting banget. Komunikasi dan batasan gitu, harus tahu batasan-batasan. Jadi menurut kami bertiga, the most important thing in relationship is communication, trust, and commitment. So buat kalian yang mendengar sejauh ini, what is the most important thing in relationship? Gitu. Apa sih yang paling penting? Coba komen di bawah coba ya. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang dengan hubungan orang yang gila gitu. Pasti banyak tuh yang kayak gitu. Kan kata gue juga tadi, hal ini tuh bukan hal-hal yang dirasain atau dialamin oleh beberapa orang. Semua orang pasti ada yang namanya toxic relationship. Meskipun gak di romance gitu atau di yang lain, pasti ada aja. Itu deh ya. Ada yang mau ditambahin lagi gitu? Buat teman-teman saya tercinta. Kayaknya udah. Udah ya. Oke, gue cuman pengen bilang makasih buat semuanya yang kuat untuk dengerin sampai akhir ini. Aduh, nggak kayak episode-episode biasanya yang bahasannya ya gue bisa banyak bercanda lah ya. Justru di episode ini gue kayaknya banyak ngomong serius. Jadi kering ini pasti gue kalau dengerin. Kering. Thank you very much for all of you who are listening. I'm sorry if there is less English in this ini episode, karena itu tadi kita ingin menyampaikan apa yang harusnya disampaikan gitu oleh banyak orang, dan emang sekarang lagi booming-boomingnya mental health problem di Indonesia, which is very good, really good untuk keberlangsungan hidup dan kemajuan negara ini. Thank you very much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. That's all for me. My name is Febrandi Permana. And I'm Raffi Hilmi. And I'm Faisal Ilyas.
So for today, bye bye guys. Thank you See so you much. next time. See Bye. you next time.